Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jivian Lutfia dari SMP Plus Erlangga Balikpapan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Pertama, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan penjualan beli barang dan jasa antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kegiatan ini mencakup ekspor dan impor dengan tujuan untuk mencapai keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak. Apa sih itu impor dan ekspor? Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pembayaran suatu negara. Dengan kata lain, impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain dan membawanya ke dalam negeri. Sedangkan ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirimkan barang atau jasa dari negara ke negara lain. Dengan kata lain, ekspor adalah proses di mana barang atau jasa diproduksi di dalam negeri dijual dan dikirim ke negara lain. Faktor penyebab perdagangan internasional. Pertama, sumber daya alam. Negara-negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda, seperti mineral, pertanian, dan energi. Perbedaan ini mendorong negara-negara untuk saling bertukar barang yang tidak bisa diproduksi secara lokal. 2. Keunggulan komparatif. Setiap negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tertentu dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif cenderung memproduksi dan mengekspor barang-barang tersebut. 3. Permintaan konsumen. Konsumen di negara-negara lain memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda-beda yang dapat mendorong impor barang di negara lain. Misalnya, permintaan terhadap buah-buahan tropis di negara-negara dengan iklim dingin dapat mendorong impor buah-buahan tersebut. 4. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi. Hal ini dapat mendorong negara-negara untuk bertukar teknologi dan barang yang diproduksi dengan teknologi baru. Apa tujuan perdagangan internasional? Pertama, memenuhi kebutuhan ekonomi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri atau hanya tersedia dalam jumlah terbatas di dalam negeri. Kedua, memperluas pasar. Dengan melakukan perdagangan internasional, suatu negara dapat menjual produksi ke pasar yang lebih luas yang dapat meningkatkan pendapatan dan pendapatan negara. 3. Tujuan ekspor yang dilakukan oleh negara. Pertama, menambah devisa negara. Ekspor menghasilkan mata uang asing yang dapat digunakan untuk membiayai impor, membayar hutang luar negeri, dan mendukung stabilitas perekonomian. Kedua, memperluas pasar domestik dan internasional. Ekspor membuka peluang bagi produk lokal untuk menjangkau pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan memperkenalkan produk lokal ke masyarakat dunia. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekspor mendorong peningkatan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. 5. Alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Pertama, pembayaran tunai di muka. Metode ini melibatkan pembayaran penuh atau sebagian oleh importir sebelum barang dikirim. Ini merupakan metode yang paling aman bagi eksportir, tetapi juga paling tidak aman bagi importir. Surat kredit. Metode ini melibatkan bank importir yang menerbitkan surat jaminan pembayaran kepada eksportir. Pembayaran hanya akan dilakukan jika eksportir memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat kredit. Penagihan atau wesel. Metode ini melibatkan eksportir menyerahkan dokumen-dokumen terkait pengiriman barang ke bank importir, dan bank akan berbaring importir untuk melakukan pembayaran. Rekening terbuka. Metode ini melibatkan eksportir yang memberikan kredit kepada importir untuk membayar barang yang dikirim ini. Ini adalah metode yang paling tidak aman bagi eksportir. Konsinyasi.
Metode ini melibatkan eksportir yang mengirimkan barang ke importir dengan hak pemilikan masih di tangan eksportir. Pembayaran akan dilakukan oleh importir setelah barang terjual. Bagaimana pengaruh pengembangan iptek terhadap perekonomian dalam suatu negara? Iptek adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, baik positif maupun negatif. Secara umum, iptek mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, di sisi lain, iptek juga dapat menyebabkan gangguan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan potensi penurunan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.